Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Emral. Kita ngobrol di Podcast Republika edisi Ramadan. Bicara soal Ramadan, maka kita nggak bakal jauh dari puasa. Nah, puasa itu ternyata memiliki sejarah panjang bahkan sebelum Islam hadir di Jazirah Arab. Nah, kita pengen bicara panjang nih soal puasa dengan salah satu redaktur Republika, yaitu Mas Hasanul Rizka. Salah nggak namanya? Gue salah nggak? Benar. Oke. Nah, mungkin kita bicara soal dasar. Mungkin awalnya kita bicara soal dasar dari ajaran Islam. Kenapa akhirnya kita wajib untuk berpuasa atau saum ya kita nyebutnya. Ya, kita sebagai umat Islam kan diperintahkan berpuasa sejak turunnya wahyu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Nah, ada ungkapan di sana sebagaimana umat-umat terdahulu. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa puasa pun bukan sesuatu yang baru, tapi sudah dilakukan oleh jauh generasi-generasi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi mungkin, kalau lo bisa cerita nggak sih awal mula atau mungkin tadi yang seperti udah sampaikan, kita kapan sih maksudnya orang gitu mulai berpuasa tuh, bahkan sebelum Islam tuh mulai kapan misalnya di sini? Itu sebenarnya jauh ratusan tahun sebelum Masehi malah. Sebagai contoh begini, Hippocrates yang disebut sebagai bapak kedokteran dunia, dia seorang pakar kesehatan yang hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dia menganggap puasa itu sebagai cara tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Hippocrates itu sudah mendeteksi bahwa puasa itu adalah suatu metode detoksifikasi. Nah, kemudian ada juga pandangan ini terus bertahan gitu. Karena Hippocrates itu bagaimanapun karya-karyanya menjadi acuan bagi perkembangan ilmu kedokteran hingga ratusan tahun setelahnya. Nah, setelah itu masyarakat Yunani dan Romawi juga menganggap berpuasa itu juga menyehatkan. Nah, di sisi lain, seiring perkembangan zaman, masyarakat juga menganggap puasa itu sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesolehan diri. Jadi selain untuk self healing lah istilahnya, self healing atau menyehatkan masyarakat pra Islam kita jauh ya, sebelum pra Islam juga melakukan itu sebagai upaya untuk mendekatkan pada yang Maha Kuasa lah ya. Iya, dalam pandangan masing-masing bangsa. Sebagai contoh, masyarakat Yunani kuno dan kemudian diteruskan oleh Romawi kuno itu kan mempercayai dewa-dewi. Nah, salah satu dewa mereka itu adalah dewa kesehatan yang namanya Asclepios. Nah, kalangan pendeta-pendeta zaman itu menganggap berpuasa itu salah satu proses yang harus dilalui oleh calon pendeta gitu. Jadi kemampuan berpuasa itu udah dianggap sebagai ciri-ciri orang soleh itu. Kalau seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, berarti tidak pantas menjadi pendeta. Padahal ini bukan jalur agama Samawi, ini agama paganisme. Pendeta dulu ya, artian masih zaman era Yunani ya. Ya, Romawi Yunani kuno, bahkan jauh sebelum Nabi Isa lahir. Kemudian mungkin tadi kan bicara soal agama Samawi ya. Artinya agama-agama nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkankah untuk berpuasa? Ya, kalau dalam pengertian agama Samawi ya, berpuasa itu bahkan sudah dilakukan oleh leluhur manusia, itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada satu keterangan dari Ibnu Katsir yang menyebut bahwa
Nabi Adam tuh berpuasa selama 3 hari di setiap bulan sepanjang tahun. Nah, kemudian ada beberapa hari yang dikhususkan gitu oleh Nabi Adam berpuasa, itu hari Jumat. Mengapa? Karena hari Jumat itu adalah hari ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian ketika taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah setelah makan buah khuldi, dan kemudian hari ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Selain itu, Nabi Adam juga berpuasa juga ketika Nabi Adam berpuasa itu ketika mensyukuri, sebagai bentuk ungkapan syukurnya telah bertemu lagi dengan istrinya yaitu Hawa di dunia. Jadi itu dalam artian bahwa para nabi terdahulu juga melakukan puasa. Iya. Apakah hampir semua nabi atau? Sebenarnya hampir semua nabi ya. Sebagai contoh yaitu Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dia juga berpuasa ketika banjir besar datang, dan di dalam bahtera Nabi Nuh itu Nabi Nuh menyuruh para pengikutnya untuk berpuasa hingga akhirnya bahtera itu tiba di bukit terdampar dan banjir surut. Kemudian kalau untuk agama-agama lain, dalam artian agama lain itu agama samawi. Ya. Yahudi, Kristen. Apakah memang sebelumnya diwajibkan untuk berpuasa sebenarnya? Sebenarnya agama Yahudi, Kristen itu kan jadi kepercayaan Hanif, pengikut Milata Ibrahim itu nabi-nabi dan rasul yang diturunkan itu untuk khusus bangsa-bangsa tertentu ya, bangsa Arab, bangsa Israel. Nah, khusus Bani Israel itu puasa juga dikenal. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina, beliau juga berpuasa. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebudayaan lain nggak yang mereka juga berpuasa ya? Jadi ini salah di antara bukti bahwa berpuasa itu juga tradisi yang dikenal umat manusia seluruhnya, yaitu tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga misalkan di Amerika. Jadi masyarakat Amerika kuno itu juga mengenal tradisi berpuasa. Sebagai contoh, masyarakat Peruvian itu masyarakat kuno yang tinggal di negara yang namanya Peru, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, mereka juga mewajibkan puasa bagi orang-orang yang hendak menjadi priest, hendak menjadi pendeta. Ini metode ini persis sama seperti orang-orang Romawi kuno. Nah, orang-orang Indian juga begitu, Indian yang menghuni di Amerika Utara. Tapi mereka lebih ke puasa sebagai jalan mendapatkan pencerahan individual, pencerahan batin. Jadi dengan berpuasa, mereka menganggap pikiran lebih tenang, mereka menjadi tidak terlalu ambisius terhadap hal-hal duniawi dan sebagainya. Karena itu orang-orang yang terbiasa berpuasa, masyarakat waktu itu menganggap, masyarakat setempat itu menganggap inilah orang yang bisa digugu gitu, ditiru menjadi pembimbing masyarakat. Nah, kalau kita bicara puasa, ini masih puasanya orang-orang pra-Islam atau bahkan mungkin sebelum kita kenal agama-agama samawi. Kita kan mengenal puasa itu dari subuh atau matahari terbit ya istilahnya. Hingga azan maghrib, itu yang kita kenal sebagai umat muslim. Nah, puasa yang tadi Hasanul cerita itu apakah metodenya sama atau bahkan mungkin mereka bisa satu harian penuh atau gimana? Ya, sebenarnya sepanjang yang saya ketahui belum ada keterangan yang detail apakah puasa orang-orang pra-Islam itu, apalagi yang di luar agama samawi, persis sama seperti yang kita lakukan setiap Ramadan ya. Mulai tidak makan dan minum fajar hingga nanti buka puasanya ketika maghrib. Nah, tapi satu yang bisa digarisbawahi adalah definisi puasa mereka tuh lebih pada tidak mengikuti hawa nafsu gitu. Misalkan hubungan seksual dan sebagainya. Kalau dalam persoalan makan dan minum mungkin ada beberapa batasannya ya. Misalkan ada beberapa kepercayaan yang pembatasannya itu hanya tidak makan daging misalkan. Minum boleh dan sebagainya. Atau makan tapi tidak sampai kenyang.
Tapi bahkan semenjak dahulu itu puasa itu sebagai bukti kesolehan ya bisa jadi ya. Iya, dan ada lagi satu ekspresi lain yang disampaikan oleh puasa yaitu protes sosial. Sebagai contoh di sini, ini sebenarnya pemaknaan lebih lanjut dari puasa itu sebagai ciri-ciri orang soleh. Nah, misalkan Mahatma Gandhi, tokoh dari India itu, sebagai bentuk protesnya terhadap penjajahan Inggris, Mahatma Gandhi berpuasa. Misalkan ketika dia di penjara, tidak makan dan minum dan sebagainya. Untuk memperjuangkan India merdeka, konon Mahatma Gandhi itu berpuasa sampai 21 hari berturut-turut. Tanpa makan minum? Iya. Jadi Mahatma Gandhi itu di samping sebagai pemimpin nasional, dia oleh masyarakatnya juga dianggap sebagai pemimpin spiritual gitu. Jadi ini masih sejalan dengan tadi identitas bahwa orang yang gemar berpuasa itu salah satu ciri-ciri orang saleh, itu orang yang alim. Nah, tadi kita bicara sejarah puasa dari awal kebudayaan Yunani, Romawi. Kemudian ketika masuk ke kebudayaan agama-agama Samawi, mungkin bisa jelasin nggak? Ya, yang tadi saya sampaikan agama Samawi, misalkan Yahudi itu mereka kan mengikut tradisi Nabi Musa alaihissalam. Makanya orang-orang Yahudi bahkan sampai zamannya Nabi itu mereka berpuasa tiap tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Nah, disinilah juga ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa tiap hari Asyura. Terus Nabi bertanya, mengapa mereka berpuasa? Kami memperingati hari Nabi Musa menerima wahyu gitu. Dan Nabi menjawab, sesungguhnya lebih berhak menghormati Nabi Musa adalah kami, kaum muslimin. Karena itu kaum muslimin berpuasa, dianjurkan berpuasa 10 Muharram. Ini sebelum kewajiban puasa Ramadan turun wahyu. Mungkin lanjut kan, setelah itu turunnya itu ada berdasarkan ayat apa, atau mungkin mengikuti budaya Arab sebelumnya atau bagaimana? Jadi masyarakat Arab itu yang Arab aslinya tempatannya, mereka itu mengenal puasa dari bangsa Yahudi sebenarnya. Jadi sebelum Rasulullah pada zaman jahiliyah lah. Nah, mereka yang berpuasa ini kebanyakan orang-orang yang hanif. Maksudnya hanif tuh mereka yang mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika itu kan masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala. Mereka masih dalam pemahaman jahiliyah. Tapi mereka melihat bahwa orang-orang Yahudi yang diduga hijrah atau pindah dari Palestina ke Jazirah Arab termasuk Madinah dan lain-lain itu ketika abad pertama Masehi itu ketika mereka diusir oleh Kaisar Romawi. Nah, orang-orang Arab itu melihat orang Yahudi itu lebih alim, lebih soleh, lebih bisa mengelola tanah misalkan, lebih makmur. Salah satu tradisi yang orang Arab lihat dari orang-orang Yahudi itu adalah berpuasa. Nah, itu sebaliknya dari misalkan orang Hanif di daerah bulan sabit subur, yaitu sekitar Suriah sampai ke Irak, Sungai Eufrat dan Tigris. Mereka melihat tradisi berpuasa itu dari kaum Nasrani. Gitu. Jadi ini sama-sama Bani Israel gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian Islam turun, berkembang dakwah, Nabi menjumpai tradisi berpuasa itu kuat ternyata di Yastrib atau Madinah. Gitu. Yang ketika itu banyak juga warga Yahudi ya Yahudi jadi suku-suku Yahudi itu banyak di Madinah. Dan ketika sebelum Nabi hijrah ke sana, Yahudi itu dianggap sebagai pemimpin gitu. Sebenarnya ini agak ini juga ya, karena orang Yahudi itu hanya menginginkan suku-suku di Madinah tuh saling bertikai dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengeruk keuntungan dari situasi seperti itu. Makanya ketika Nabi hijrah menjadi pemimpin politik, pemimpin negara di sana, situasi lebih stabil, orang Yahudi ini agak terganggu juga, terguncang. Nah, latar belakang akhirnya kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan tuh, mungkin lo bisa jelasin? Ya, ini di banyak buku-buku sirah nabawiyah ya, puasa Ramadan tuh turun kewajiban berpuasa Ramadan atas umat Muslim ketika tahun kedua Hijriah. Itu ayatnya turun, yaitu yang masih populer sekali. Masih di Mekah. Udah hijrah.
yang surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Nah, ketika itulah umat Islam mulai diwajibkan berpuasa. Ya, jadi yang tadinya umat Islam itu berpuasa hanya pada hari Asyura, karena Nabi bersabda bahwa yang lebih berhak menghormati Nabi Musa ya kami umat Islam. Makanya setiap 10 Asyura itu umat Islam yang berpuasa. Begitu turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu jadi puasa sunnah. Yang puasa Ramadan itu yang wajib gitu. Ya mungkin ya setelah itu kita mulai berpuasa berarti langsung ya waktu itu ya, umat Muslim langsung berpuasa ya? Iya langsung berpuasa. Waktu itu apakah benar memang berpuasanya itu 1 hari 1 malam atau oke? Jadi ini mula-mulanya. Apalagi ketika ketika tahun kedua Hijrah itu juga terjadi perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Jadi pada bulan Ramadan awal itu ya terasa berat lah bagi kaum muslimin. Syariat yang atau ketentuan yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu memerintahkan puasa dari terbitnya fajar sampai maghrib. Kemudian kaum muslimin salat Isya tidur. Nah, ketika sampai bangun lagi tuh mereka dilarang berhubungan sama istri dan sebagainya. Nah, ini dirasakan oleh kaum muslimin berat ya. Sampai akhirnya bahkan tidak sedikit yang melanggar kewajiban itu ya. Tapi kemudian turun ayat surah Al-Baqarah selanjutnya ayat 187 yang membolehkan mereka makan, minum, berhubungan suami istri ketika malam hari bulan Ramadan. Dan ini tentu saja membuat mereka lebih gembira, bersyukur. Hingga kemudian dilaksanakan sampai saat ini. Ya, tapi dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini apakah ada yang berbeda nggak sih, San? Antara puasa yang dilaksanakan atau zaman Nabi sama sekarang? Sebenarnya tidak ya, tidak berbeda malah. Sama ya berarti ya. Ya kalau boleh saya simpulkan, berpuasa umat manusia itu sudah mengenal berpuasa sebagai metode untuk menenangkan diri, untuk kembali pada aspek spiritual, tidak terlalu hanya dalam hal-hal duniawi. Itu dipahami bahkan oleh orang-orang non agama samawi, maksudnya yang tidak mengesahkan Allah. Sedangkan bagi umat agama samawi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, berpuasa itu diyakini sebagai syariat, perintah atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernilai pahala, bukan sekedar bernilai ketenangan batin atau kesehatan jasmani dan sebagainya. Ada satu sisi ekstrim juga saya bisa kisahkan di sini. Jadi karena dianggap berpuasa itu menyehatkan ya. Ada satu dokter yang karena terlalu percaya, dalam tanda kutip di sini percaya ya, bahwa berpuasa itu menyehatkan. Ada malah yang sampai pada titik ekstrim, yaitu mereka terus-menerus berpuasa karena meyakini itu menyehatkan. Kasus yang separah ini justru pernah muncul di Amerika Serikat, yaitu kasus dokter namanya Linda Burfield Hazard. Dia dokter dari abad 19, peralihan abad 19-20. Julukannya adalah dokter kelaparan, tapi sebenarnya istilah dokter sini agak menyesatkan karena perempuan ini bukan dokter, dia hanya kalau ibaratnya sekarang pakar herbal atau dukun atau dan sebagainya. Nah, dia menganjurkan orang-orang yang datang berobat kepadanya untuk berpuasa. Bahkan ada belasan orang yang dia taruh di sanatoriumnya untuk berpuasa, dan berhari-hari kemudian peserta ini ditemukan meninggal dunia. Dokter ini bersikeras dia meninggal karena nggak kuat puasa, padahal mereka ini meninggal karena kelaparan. Dan lucunya adalah dokter Linda ini mati karena berpuasa. Mati karena kelaparan sebenarnya, tapi dia karena mati karena berpuasa. Jadi intinya berpuasa itu ternyata memerlukan tuntunan dari langit. Jadi bukan hanya pemahaman dari si manusianya saja terhadap berpuasa sehat dan sebagainya. Jadi bersyukurlah kita umat Islam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan puasa, bagaimana tata caranya, karena itu sebenarnya memandu kita untuk sehat jasmani, sehat rohani, selamat di dunia, selamat di akhirat gitu. Kesimpulannya adalah
Walaupun sebelum Islam berpuasa sudah dilaksanakan, akan tetapi ketika kita diajarkan untuk berpuasa, tak hanya soal kesehatan, tapi juga soal bagaimana Allah menuntun kita untuk lebih baik. Nah, tak hanya sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Iya, ketentuan dari Allah itu yang pas dengan fitrah kita sebagai manusia, yaitu berpuasa dari fajar sampai maghrib dan sore. Oke, berarti kesimpulannya seperti yang sudah disampaikan tadi, puasa puasa Ramadan tidak hanya seperti yang dilakukan oleh umat pra-Islam, tidak hanya untuk mencari ketenangan batin atau kesehatan, hanya untuk sehat saja, tapi juga sebagai tuntunan Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih sehat jasmani dan rohani. Ya, dan terutama tujuan berpuasa tadi itu menjadi insan yang bertakwa. Oke, menjadi insan yang bertakwa. Oke. Demikian obrolan kita soal sejarah puasa Ramadan bersama redaktur Republika kita. Pada intinya mungkin puasa Ramadan tidak hanya soal sehat, tidak hanya soal tentang batin, tapi juga menjadi manusia yang bertakwa. Buat teman-teman tetap semangat berpuasa walaupun di tengah pandemi COVID-19. Semoga cepat berlalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.